Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu bi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Surat Al-Baqarah dan ayat 222 ya. Sekarang 203 berarti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm.
ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka-mereka yang menunaikan ibadah haji setelah pelaksanaan ibadah haji itu, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti zikir kalian atau seperti kalian ketika mengingat bapak moyang kalian, atau asyadda zikra, lebih banyak lagi. Jadi orang-orang Mekah itu sebelum Nabi mengajarkan atau memberikan contoh tentang ibadah haji, mereka ini kalau selesai melaksanakan ibadah haji itu saling membanggakan keturunan, menyebut tentang jasa-jasa bapak-bapak mereka. Nah, diingatkan tentunya itu merupakan hal yang tidak baik. Sekarang harus kalian ganti kebiasaan itu. Dengan apa? Yang tadinya membanggakan orang tua, menyebut keturunan dan seterusnya, diganti dengan zikir, ya. Artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kalian lakukan terhadap bapak moyang kalian, atau lebih banyak lagi berzikir. Ada di antara mereka ketika menunaikan ibadah haji itu, karena mereka tahu itu adalah momen istimewa, karena haji ini merupakan kesempatan yang ada setahun sekali di tempat yang dikhususkan, waktunya juga dikhususkan, sehingga mereka berdoa meminta kepada Allah karena tahu pada musim haji itu adalah musim doa ijabah. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi fokus mereka itu adalah mengejar dunia. Maka dia minta kepada Allah, Tuhan kami, berikan bagian kami di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi mereka tidak mendapatkan jatah di akhirat, tidak mendapat bagian karena diminta semuanya pada saat menunaikan ibadah haji. Nah, wa minhum may yaqulu, tapi ada sebagian di antara mereka, termasuk Nabi Muhammad sendiri, ya, pada saat menunaikan ibadah haji, walaupun beliau menunaikan ibadah haji itu di tahun 10 Hijriah. Wa minhum may yaqulu, di antara mereka ada yang terus-menerus meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ya, serta selamatkan kami dari api neraka, dari azab api neraka. Nah, doa ini dibaca oleh Nabi pada saat tawaf dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Beliau membiasakan membaca doa ini.
ini. Dunia baik, akhirat baik, selamat dari api neraka. Tapi kalau orang-orang dahulu itu kalau berdoa fokusnya hanya dunia saja, dia nggak pernah mikirin akhirat. Ya. Padahal kehidupan yang sebenarnya itu adalah di akhirat. Di dunia ini hanya singgah sementara saja. Di dunia ini hanya sebagai tempat untuk membekali diri dengan kebaikan-kebaikan untuk akhirat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa itu. Dia mengatakan doa ini doa paling lengkap. Ya, minta kebaikan dunia, minta kebaikan apa di dunia? Ya tentu kebaikan dunia itu ya sehat fisiknya, gitu. Kemudian punya keluarga yang samawat diantaranya. Kemudian punya pekerjaan yang tetap, punya rumah yang luas, ya, punya kendaraan yang bagus. Itu kan baik semua itu. Ya. Nah untuk akhirat ya tentu yang paling bagus itu adalah ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, surga. Ada yang lebih tinggi lagi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu puncaknya kebaikan. Nah itu Nabi mengajarkan agar senantiasa membaca doa itu. Apakah Nabi tidak membaca saat daripada doa? Enggak. Setiap saat Nabi selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Ya, memang ya kebaikan-kebaikan yang kita kepada Allah ini tidak dirinci di sini. Cuma kita serahkan kepada Allah, tetapi ya biasanya kebaikan yang kita minta itu seperti yang tadi. Tapi boleh nggak sih dirinci? Al-Quran juga memberikan contoh doa-doa yang lain. Ya, dirinci, minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ini dirinci dunia. Ya, dia minta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Itu permintaan kita itu di dunia ini. Nah mereka yang terbiasa berdoa minta kebaikan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka akan mendapat nasib. Nasib itu artinya bagian. Bagian yang dimaksud adalah pahala. Mimma kasabu atas apa yang mereka usahakan, dan Allah sari'ul hisab, cepat sekali hisab. Ya, artinya cepat sekali hitungannya. Ada juga yang mengatakan Allah itu cepat ketika mengabulkan doa hambanya, dengan catatan dia terus menerus berdoa. Ya, berkesinambungan. Kayak doanya kan minum mayakulu itu artinya terus menerus. Jadi doa bukan sekali dua kali, doa bukan ya sehari dua hari itu lalu kemudian ngambil kesimpulan doa saya nggak dikabulkan, doa saya nggak diterima. Semua doa itu diterima, semua doa itu diijabah. Ud'uni astajib lakum. Ya, itu pasti, cuma kita kadang-kadang bodoh, artinya ya kita kadang-kadang nggak mengetahui kalau Allah sudah mengabulkan doa kita, tapi kitanya nggak paham-paham. Ya. Karena kita kadang-kadang berdoa itu tanpa sadar. Yang awalnya doa itu adalah ibadah, tapi kemudian ditarik kepada permintaan. Kalau permintaan itu dominasinya adalah nafsu, maka ketika kita minta kepada Allah, kita tetapkan mintanya itu A. Dia harus dapat A. Nah itu permintaan, bukan doa itu. Ya. Tapi kalau doa itu kan ibadah. Doa yang bagus yang ada dalam Al-Quran dan
Tapi kalau minta kan dominasinya adalah nafsu. Jadi kalau minta dikabulkan ya A. Tapi kalau yang namanya doa itu minta A, Allah ngasih Z, kan jauh banget tuh. Ya. Kalau dia cerdas, kalau dia pintar, maka Z ini dia akan terima dengan senang, lalu kemudian dia akan syukuri, nanti lama kelamaan berubah menjadi A. Syaratnya dia pintar gitu. Ya. Kemudian minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngomong nggak dikabulkan, padahal sudah dikabulkan apa? Keluarganya sehat, keluarganya itu nggak pernah ada keributan yang menyebabkan itu sampai musuh-musuhan, itu enggak, ya, tenang, dan semua kebutuhan itu tercukupi. Dia nggak sadar tentang itu. Kenapa? Karena dia minta, bukan berdoa. Jadi mintanya itu harus seperti apa yang dia inginkan. Jadi seperti mendikte Allah dan memaksa Allah, itu nggak boleh. Kita berdoa, adapun nanti Allah ngasih kapan, ya terserah Allah. Allah ngasih bentuknya apa, ya terserah Allah. Jangan harus sesuai dengan permintaan kita. Kalau Mutual Syarawi itu pernah membedakan antara doa dengan meminta. Jadi kalau doa ibadah, maka dia punya keyakinan yang namanya doa pasti diijabah. Cuma kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu berapa, kita nggak tahu bentuknya apa sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Itu doa. Tapi kalau permintaan, dominasinya adalah nafsu, sehingga kalau tidak diberi sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka marah atau bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Atau menyalahkan orang yang ngajari doa. Ini doa diajari sama Ustaz, enggak manjur doanya ini, katanya. Itu bukan doa minta namanya. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah, sebut nama Allah sebanyak-banyak. Fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang sudah ditetapkan, pada hari-hari yang terbilang. Apa yang dimaksud hari-hari terbilang di sini? Ini ayyam tasyrik. Ayyam tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Jadi disuruh uzkurullah fi ayyamin ma'dudat karena hari-hari ini jamaah itu sudah berada di Mina. Tanggal 9 mereka wukuf di Arafah. Malam tanggal 10 mereka kumpul nginep di Muzdalifah. Mulai pertengahan malam, pada malam yang ke-10 mereka sudah bergerak ke Mina. Pertama yang mereka lakukan adalah melempar Aqabah dengan 7 butir batu. Itu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Nah, setelah itu mereka bisa langsung nginep di Mina selama 2 atau 3 malam, atau setelah melempar Aqabah langsung ke Mekah melaksanakan tawaf sa'i ifadah, atau dari Muzdalifah, ya karena banyak kendaraan macet itu, dia langsung menuju ke Mekah tanpa ke Mina terlebih dahulu, langsung tawaf sa'i ifadah. Nanti sore tanggal 10 dia bergegas menuju ke Mina, baru dia melempar Aqabah. Ya. Boleh apa tidak? Boleh. Jadi tahallul awalnya itu pada saat tawaf sa'i ifadah. Begitu sudah selesai tahallul, ganti baju, sore melempar Aqabah. 7 butir batu.
Setelah itu dia nginep di Mina. Nah, Mina ini termasuk tempat yang baik untuk berdoa, baik untuk berzikir, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Nah, jamaah itu kalau tidak diberitahukan keutamaan Mina, maka mereka banyak mengisi kekosongan ini dengan ngobrol, dengan bercanda, dengan mencari sanak saudara di sana, di Mina. Ya. Padahal itu tempat yang bagus untuk berzikir. Ya. Karena 3 malam ini apa yang mereka kerjakan? Pekerjaan utamanya kan melempar jamaah. Tanggal 11 melempar 21, tanggal 12 melempar nanti kalau sampai malam tanggal 13, jadi tanggal 13 pagi atau siangnya yang melempar lagi. Ya. Kerjanya itu, selain itu kosong. Kalau tidak diisi dengan pengajian, tidak diisi dengan tausiah, ini banyak yang lupa kalau tempat itu tempat diijabah. Maka berzikirlah sebanyak-banyaknya di Mina pada hari yang sudah ditentukan. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Maka barang siapa yang mau mempercepat 2 malam atau 2 hari, fala isma alaihi, tidak berdosa baginya. Artinya nginep di Mina ini cuma 2 malam, malam tanggal 11 dan malam tanggal 12. Ini yang kemudian disebut dengan nafar awal. Boleh. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Barang siapa yang ingin mengakhirkan itu sampai selesai ayam tasrik, selesai tanggal 13, itu juga tidak berdosa. Artinya enggak apa-apa. Nabi mencontohkan yang mana? Nabi mencontohkan di Mina itu lengkap sampai malam terakhir. Artinya sampai malam tanggal 13. Ya. Nabi mencontohkannya ngambil nafar sani. Kenapa ngambil nafar sani? Ya itu tadi, karena memang tempat ini tempat dijaga, memperbanyak zikir, memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia ini namanya zikir itu menuntut ilmu, berzikir, baca Quran, berzikir. Ya, baca Asmaul Husna, berzikir, Mahfurat, berzikir. Ya, atau baca ratib gitu. Ya, itu juga berzikir, atau memperbanyak istighfar dan membaca sholawat juga zikir. Ya. Jadi ini kesempatan sebenarnya. Makanya kalau saya di bimbingan saya itu, kalau di Mina ini kita buat pesantren kilat. Ya, daripada jamaah ngobrol, daripada jamaah ini kemudian muter sana, muter sini. Dari mana? Dari saudara. Dari mana? Dari Jawa. Ini dipotong, ini matang, ini dicari. Ya Allah. Cuma 3 malam doang. Dipakai untuk jalan, terus nggak pernah ada di tenda. Ya, itu ada model-model kayak begitu. Nah, makanya ya kalau saya itu saya kumpulin sudah. Habis subuh, kuliah subuh, jam 8 kajian, nanti sholat zuhur, asar, kuliah lagi gitu ya, kultum lagi, nanti malam jam 8 ya kajian lagi sampai selesai surat Al-Fatihah. Ya, bahkan banyak orang mengatakan itu di bimbingan dan takwin itu ada itu kabiahnya kabiah pengajian. Ya, tapi karena kita melihatnya ini momen. Ya, artinya ini fursa, ini kesempatan terbaik untuk banyak berzikir, bukan banyak jalan-jalan. Ya. Makanya ya kita berikan mereka, kita bekali mereka Quran. Pegang, bawa Quran. Jadi Quran yang percis-percis itu kita bagikan. Supaya apa? Supaya dibaca. Karena membaca Quran bagian daripada zikir. Jadi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Enggak apa-apa mau diakhirkan sampai malam 13 pun limanit taqa.
Dimana takwa itu secara bahasa bagi mereka yang bertakwa. Ya tentunya orang yang berhaji ini kan orang yang bertakwa. Apa maksudnya dimana takwa? Artinya orang kalau sampai melakukan nafal tsani ini termasuk memiliki ketakwaan yang baik. Ya, ini jangan ketika haji udah nafal awal aja ngapain nafal tsani capek, ngapain nafal tsani panas katanya. Ya, padahal Nabi mencontohkan sudah tinggal di Mina sampai malam terakhir nikmat betul. Ya, liman taqwa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian nanti akan dikumpulkan. Kenapa ditutup dengan wattaqullah? Karena awalnya ada yang membanggakan satu dengan yang lain. Ya, kalau kami dua malam itu begini. Kalau kami itu tiga malam itu bagus. Nah, perbanyaklah ketakwaan. Wattaqullah, dua-duanya boleh. Ya, takut kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengklaim bahwa saya lebih baik, saya lebih jangan. Ya, takut kalian kepada Allah karena apa? Kalian nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, semua tanpa terkecuali. Artinya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini mau ngambil 2 hari enggak apa-apa, mau ngambil 3 hari juga enggak apa-apa. Ya. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau berbicara kebanyakan mana pahalanya, ya banyakkan yang 3 hari karena zikirnya lebih banyak. Ya. Jadi wa'lamu annakum ilaihi wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fil qalbi wa huwa aladul khusam. Nah, ada sebagian orang karena memang kadang kalau sudah bisa melaksanakan haji itu kayak semacam ada kebanggaan. Ya. Ini diceritakan tentang mereka yang dulu sebelum Nabi meluruskan tata cara ibadah termasuk niat tujuan ibadah haji. Jadi kadang mereka itu satu dengan yang lain itu artinya saling gagah-gagahan, artinya saling membanggakan diri. Nah, maka ada sebagian orang itu mayujibuka qawluhu yang kata-katanya itu membuat kamu terpesona, membuat kamu itu tertarik dengan kata-katanya pada saat dia berbicara tentang kehidupan dunia. Mempesona betul. Ya, ketika berbicara tentang kehidupan dunia, kayaknya dunia itu segala-galanya. Atau kadang-kadang dia cerita ke yang lain itu bagaimana dia memiliki kekayaan dengan amat sangat mudah. Apapun yang saya pegang menjadi duit, dia bawa cerita. Ya, dan saya setiap usaha itu enggak pernah gagal, saya selalu sukses. Itu kan tentang kehidupan dunia. Lalu cerita tentang rumah, cerita tentang kendaraan, cerita tentang perhiasan yang dimiliki oleh istrinya. Pokoknya tentang kehidupan dunia. Kata-katanya ini luar biasa, mempesona, ya, membuat orang lain itu berdecak kagum. Dan kadang-kadang diselingi dengan sumpah, ya, wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Ya, kadang-kadang dia bersumpah membawa-bawa Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk meyakinkan lawan bicaranya, ya, seolah-olah apa yang dia sampaikan itu adalah benar. Wallahi demi Allah, gitu. Jadi kalimat itu sudah terbiasa. Wa huwa aladul khisam. Padahal hakikatnya dia itu orang yang paling mendukung maksiat. Ya, jadi orang ini wa huwa aladul khisam. Ada yang mengatakan khisam itu artinya permusuhan.
Jadi dia ini orang yang paling keras, ya, memiliki permusuhan terhadap orang, ya, orang-orang Islam itu. Ini kalian itu. Ini aladul khisam. Tapi dia tutupi, ya, bahasa sekarangnya itu nggak punya ide, nggak punya gagasan, ditutupi dengan, ya, cerita-cerita dunia, cerita-cerita, ya, bahasa politik itu apa, gimmick katanya. Padahal nggak punya ide sama sekali, ditutupi dengan, ya, supaya orang itu apa, takjub, wow, ya. Ini wawalan khisam. Tapi ada juga menjelaskan ayat ini dalam konteks kekinian. Ini calon-calon apa? Ya, calon presiden, ya, calon legislatif, calon bupati, termasuk juga calon kepala desa, ya. Itu kalau udah ngomong tentang janji-janji yang akan datang itu manisnya luar biasa. Banyak orang terpesona, ya. Makanya pemilih itu diajak rasional, dia nggak usah percaya sama janjinya, lihat rekam jejaknya saja, gitu, ya. Sebab apa? Sebab kalau cuma janji-janji terhadap sesuatu yang belum dia lakukan terhadap siapapun bisa, ya. Apa susahnya sih? Duitnya dari mana? Oh, negara banyak duitnya, utang, ya, negara utang sampai 7.000 triliun, gitu, pantas dia, ya, bisa ngomong nanti saya akan gaji, nanti saya akan pertambah, nanti saya akan berikan ini. Ini jelas lah pakai uang negara, gitu, ya. Makanya orang banyak yang ketipu, banyak orang yang terpesona, gitu. Luar biasa ini kalau menang, pendidikan gratis, kesehatan gratis, masing-masing rumah nanti dikasih tiap bulan 50 juta, gitu. Dia tertarik dia, ya. Tapi kan Allah Subhanahu Wa Taala tahu tentang apa yang ada di dalam hati mereka. Aladul khisam, padahal yang orang-orang kayak begini ini dalam hatinya itu sebenarnya membenci kalian, ya, cuma terpaksa aja dia, ya, datang dengan berbagai macam janji bagaimana supaya konstituennya ini terpesona. Wa idza tawalla, ini kalau dalam pengertian yang kedua, ya. Wa idza tawalla, apabila dia terpilih menjadi pemimpinkah, menjadi anggota dewan, menjadi lurah, dan macam-macam dari tawalla nih, ya. Tawalla itu kepemimpinan sebenarnya. Ini kalau pengertian yang kedua. Kalau pengertian yang pertama, mereka ini orang-orang munafik sebenarnya. Jadi kalau ketemu orang Islam itu, ngomong tentang kehidupan dunia sampai sumpah-sumpah gitu, ya, sampai ngomong itu berbusa mulutnya gitu, supaya dipercaya. Tapi nanti kalau sudah berpaling, kalau sudah berpisah dengan kalian, nah itu pengertian pertama, berpisah. Tapi kalau diartikan yang kedua, karena yang pertamanya ini adalah calon-calon pemimpin tadi itu, apabila dia terpilih menjadi pemimpin, lihat karakter aslinya dia akan ketahuan. Ternyata dia bengis dengan rakyat kecil. Kalau dulu tukang kampanye itu, ya Allah, ya, mengaku sebagai orang yang dekat dengan rakyat, dekat dengan orang miskin, itu terpilih, ya Allah. Ingat enggak apa enggak, ya, sekalinya ngasih sumbangan, yang penting dipoto dulu, divideokan, ya, begitu selesai besok diambil lagi. Kan jahat banget gitu, ya. Dibagikan ini gratis gitu. Cuma untuk konten doang, untuk dipoto, ya, masuk media, besoknya diambil lagi, ya, gigit jari aja gitu. Nah, maka wa idza tawalla, kalau dia memimpin, kalau dia terpilih, sa'afil ardi, dia akan berusaha betul-betul dalam kepemimpinannya itu, ya, artinya untuk apa? Liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl, untuk menimbulkan kerusakan demi kerusakan, baik kerusakan yang berhubungan dengan sumber daya alam, baik kerusakan yang berhubungan dengan generasi muda. Dulu kampanye luar biasa perhatian terhadap
petani. Begitu dapat kepilih, impor lagi. Ya, bagaimana mau mensejahterakan petani, mensejahterakan orang miskin? Ya, impor stok nggak ada, ternyata ya nggak lama lagi nanti akan berapa juta ton beras nanti akan didatangkan ya, oleh seorang menteri itu. Ya, dengan bangga. Ya, padahal dulu waktu kampanye stop beras, stop terus. Ya, tapi ternyata banyak sekali dia mengimpor. Kan kasihan petani. Ya, nelayan juga dibegitukan. Pokoknya intinya semuanya nanti akan kena ya getahnya itu gitu ya. Jadi kadang watak aslinya itu keluar ya. Jadi idza tawalla sa'afil ardi yufsida fiha wa yulikal harsa wan nasl. Hars itu artinya pertanian, hars itu artinya ya tumbuhan. Jadi dirusak tatanan pertanian itu. Caranya bagaimana? Pupuk dibuat langka, ya, bibit dan lain sebagainya itu dibuat langka. Kalaupun ada mahal, ya harganya itu. Atau yulikal harsa itu dibakar semuanya. Wah, tujuannya mau nanam ini, ternyata ngancurin alam doang. Ya hasil nggak ada apa nggak ada. Nah itu yulikal harsa. Wan nasl ini generasi keturunan, rusak moral anak-anak gitu. Ya, kenapa? Iya memang ya diberikan fasilitas ini fasilitas itu, tapi mereka dijauhkan dari agama. Ya, akhirnya generasinya sudah jadi generasi yang rusak. Ini wan nasl. Jadi kalau memimpin dia selalu melakukan kerusakan baik yang berhubungan dengan pertanian, ya sumber daya alam intinya. Ya dihancurkan benar-benar wan nasl dan juga keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa taala enggak suka dengan berbagai macam bentuk kerusakan. Jadi Allah tuh paling enggak suka melihat kerusakan dalam bentuk apa. Makanya ketika Allah menciptakan bumi ini termasuk juga langit, itu sesuai dengan mizan, artinya sesuai dengan keseimbangan. Jadi kalau terjadi kerusakan jangan menyalahkan Allah. Allah sudah menciptakan sedemikian rupa, gitu. Artinya betul-betul ya ada balance di situ. Ya, tiba-tiba terjadi kerusakan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ulah mereka. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat di laut itu karena ulah manusia. Allah sudah memberikan apapun yang ada di dunia ini atau di bumi ini itu sesuai dengan mizan. Ya di surat Ar-Rahman. Ya, wala tukhsirul mizan. Memang secara bahasa jangan kurangi timbangan. Ya sebetulnya maknanya Allah sudah menyiapkan apa yang ada di bumi ini sesuai dengan timbangan. Nah, jangan kamu buat kerugian dalam hal timbangan ini. Jangan kamu kurangi melakukan kerusakan. Ya, jadi betul-betul dia mengeruk sumber daya alam ini ya tanpa batas. Nah, itu namanya merusak mizan. Maka akan terjadi kehancuran. Ada longsor, ada banjir bandang, ya, kemudian ada gempa, ada macam-macam musibah itu sebetulnya ulah manusia. Ya, kalau mereka ini berkuasa. Tapi kalau dalam makna yang pertama ini menceritakan tentang orang-orang munafik. Wa idza qila lahu, nanti kalau diingatkan kepadanya pada saat dia melakukan kerusakan kayak begitu itu, ya mulai banyak yang mengingatkan, mulai banyak yang mencoba untuk memakzulkan, bahasanya memakzulan. Ya. Jadi diingatkan, wa idza qila lahu, apabila dikatakan kepadanya, ittaqillah, takut sama Allah, ingat dulu janjinya itu apa, gitu. Jadi kalau diingatkan kayak begitu itu, akhadatul izzah. Akhadatul izzah itu kesombongannya dia nampakkan, dan semakin dia usulkan dadanya,
bil ismi, dengan melakukan dosa. Artinya dengan melakukan dosa itu bukannya sadar, malah lebih parah lagi. Udah diingatkan, ya jangan terlalu banyak impor kayak begitu itu. Perhatikan petani, kasihan mereka. Ya udah itu dimanfaatkan. Malah semua ada impor lebih dahsyat lagi, lebih banyak lagi. Ya kalau garam janganlah, kasihan petani garam itu. Ya diingatkan kayak begitu malah lebih banyak lagi, sampai garam aja diimpor kan kebangetan. Ya. Jadi apa saja diimpor, kalau begini repot. Ya padahal itu janjinya memperhatikan nasib mereka. Jadi akhadatul izzah. Akhadatul izzah itu ada juga yang mengartikan begitu dinasihati, bertakwalah, takutlah kepada Allah, malah melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar di luar dugaan, undang-undang dia lupa. Ya. Jadi akhadatul izzah itu gitu, bukannya sadar, malah melakukan hal-hal yang menambah dosa. Fahasbuhu jahannam. Maka bagian orang ini, artinya model-model kepemimpinan kayak begini ini, kalau pengertian nomor 2 tadi, kalau pengertian nomor 1 adalah munafik. Jadi fahasbuhu, maka bagian orang kayak begini ini jahannam. Jahanam itu nama neraka. Ya, jahanam itu ya neraka yang penuh dengan siksaan. Wala bi'sal mihad, wala bi'sal mihad itu, dan sungguh neraka jahanam itu adalah tempat yang paling buruk. Ya. Wala bi'sal mihad. Jadi lamnya ini lam taukid. Sungguh jahanam itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Mihad itu dari kalimat mahdun. Mahdun itu ayunan asalnya itu. Ya. Kenapa disebut mihad itu artinya tempat kembali? Karena nanti mereka itu akan istirahat di tempat yang paling buruk. Ya. Iya, artinya kan tempat-tempat istirahat juga itu. Ya, cuma tempat istirahat yang paling buruk, wala misalnya. Wa minan nasi may yashri nafsahu tirara. Tapi di sisi yang lain ada juga ya di antara manusia ini yang ada di Madinah, ya, itu yang senantiasa yashri nafsahu, menjual dirinya, ibtigha amardhatillah, untuk menggapai ridho. Ya, artinya menjual diri itu dia demi mendapatkan ridho, dia jual dunianya, dia beli akhirat. Ada yang model kayak begitu itu. Ya. Satu contoh saja. Dan memang Nabi SAW ya pernah membaca ayat ini, mengomentari sahabat yang satu ini, namanya Suhaib. Ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, atau Suhaib bin Sinan bin Malik Ar-Rumi. Jadi Suhaib ini aslinya dia orang Iran, orang Persia. Bapaknya itu dulu wali kota. Ya. Tapi keluarganya Suhaib ini hijrah ke Irak. Persis di tepian Sungai Efrat, dia membangun istana di sana, di Irak. Tidak berapa lama kemudian datang penyerangan besar-besaran dilakukan oleh tentara Romawi. Nah, keluarga Suhaib ini termasuk yang dibantai. Artinya dibunuh semua keluarganya. Tapi Rumi si Suhaib ini karena masih kecil, ya, dia ditawan, lalu dijadikan budak. Ya, Suhaib ini dijual dari satu majikan ke majikan yang lain. Gitu. Kalau udah bosan dijual, sampai usia dewasa.
karena memang majikannya orang Romawi, maka dia lupa dengan bahasa ibu, bahasa Persia lupa ya. Sampai dewasa. Jadi bahasanya bahasa Romawi aja. Sampai pada puncaknya itu ketika dia dijual di pasar bebas sebagai budak, dibeli oleh orang Arab dari Mekah. Ya, ini konglomerat pedagang sukses, namanya Abdullah bin Juz'an. Nah, Abdullah bin Juz'an ini senang sekali dengan budak yang namanya Syuhaib. Satu, anak ini perawakannya bagus, ya, dan kulitnya bersih, matanya kebiru-biruan. Ya, kan asalnya dari Persia itu. Kucing Persia ini cakepnya luar biasa, matanya berbeda. Apalagi orang gitu ya, orangnya ya. Sehingga dia tertarik, dia ini bagusnya gitu. Nah, dibawa dia ke Mekah, diperhatikan sama Abdullah, ternyata dia punya akhlak yang bagus ya, punya etika yang bagus lah, sebagai pemuda ini. Diuji kejujurannya sukses, jujur ternyata. Abdullah ini kemudian membebaskan dia dari perbudakan itu. Suhaib, aku merdekakan karena aku melihat pada dirimu itu ada kejujuran. Ya, kamu orang yang sungguh-sungguh, orang yang amanah. Wah, aku dipuji. Ya, saya bebaskan. Kalau kamu memang perlu modal, saya modali kamu dagang. Karena saya lihat kamu punya keahlian untuk berdagang. Hanya diterima tawaran bekas majikannya ini. Jadi pedagang sukses dia di Mekah, ya, dan kaya dia. Sampai akhirnya mendengar berita tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah dia, ya, sembunyi-sembunyi itu karena ada informasi Nabi Muhammad ini ada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Berdagang dia ke sana sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba ketemu dengan Yasir. Ya. Yasir ini kan sama budak juga ini. Ketemu dia dengan Yasir. Lalu ditanya oleh Yasir, Suhaib, mau kemana kamu? Kata gitu. Lah, kamu mau kemana? Kata gitu. Nanya ke Yasir. Kata Yasir, saya mau ketemu Muhammad. Saya juga sama mau ketemu Muhammad. Ya sudah, kita masuk bersama. Masuk dia ketemu Nabi. Nabi menceritakan tentang Islam. Mereka tertarik dan masuk Islam. Jadi Suhaib itu termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam di kalangan ya orang asing gitu. Ya. Makanya Nabi pernah menyebut itu as-sawabiq arba. Jadi orang-orang yang sawabik itu artinya orang yang cepat menangkap Islam itu ada 4. Yang pertama Nabi sendiri, ya, kemudian yang kedua ya ini Suhaib, ya, Suhaib Ar-Rumi, orang dari Romawi. Lalu ketiga ada yang dari Habasyah sampai Bilal, ya, Bilal bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah ini dari Ethiopia, ya. Ada satu lagi, ya, namanya Salman Al-Farisi, ya, itu dari Persia, tapi dia kan di Madinah masuk Islamnya itu. Tapi termasuk as-sawabiq gitu, ya. Nah, kemudian begitu dia sudah masuk Islam, dia ikuti terus kajian-kajian ini sampai Nabi berdakwah dengan terang-terangan. Dalam pengakuan Suhaib tidak ada momen penting apapun kecuali saya terlibat di dalamnya. Ya. Pada saat akan hijrah ke Madinah, dia berharap agar diajak oleh Nabi. Ternyata qadarullah Nabi memilih Abu Bakar. Jadi ketika mendengar Abu Bakar dan Nabi ini sudah berhasil menyelamatkan diri dari orang-orang musyrik ini, lari ke Gua Sur, ya, dia menunggu nanti kalau udah lolos betul-betul
betul dari sini, saya nanti akan nyusul katanya. Maka begitu sudah mendengar kabar Abu Bakar dan Nabi ini sudah berangkat menuju ke Yathrib, artinya lolos, barulah Suhaib bergegas sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba ada yang mengetahui bahwa Suhaib akan kabur katanya. Dikejar oleh beberapa orang. Begitu sudah dekat, Suhaib kemudian meladeni mereka, kemudian mengatakan kepada mereka, ya, kalian tahu siapa saya? Saya digelari dengan Sinan. Sinan itu jago mana? Ya, saya ini pemanah. Ini panah yang saya bawa ini, anak-anak panah ini. Kalau saya cabut, ini satu anak panah bisa mengenai sekian orang ini. Dia begitu, ditakut-takuti orang Mekah itu. Nanti kalau semua ini udah habis, ini masih ada pedang. Ini pedang ini, ya luar biasa hebatnya, dia takut-takuti itu. Dan mereka gemeter mendengar pernyataan kayak begitu itu. Begitu Suhaib tahu mereka ini takut, artinya sudah kalah mental, ini kan sudah dijatuhkan sedemikian rupa. Ya, lalu kemudian kata Suhaib, saya tahu tujuan kalian mencegat aku di sini. Kalian pengen harta kan? Di belakang rumah saya itu ada galian. Di situ saya simpan emas, saya simpan perak dan kekayaan saya ada di sana. Ambil. Nah, orang kaya, ya Suhaib ini. Nah, lalu kemudian orang Mekah ini untuk menjaga, ya supaya paling tidak jangan malu-malu amat lah gitu. Akhirnya dia ngomong begini, Suhaib, kami tahu kamu tuh dulu kesini sebagai budak, orang miskin. Kamu dapat kekayaan itu dari Mekah, dari tanah kami katanya gitu. Ya, jadi ternyata orang yang sering ngeributin pribumi non pribumi itu dari dulu yang udah ada itu. Ya, jadi kalian pendatang katanya. Begitu sudah kaya kalian enak saja mau melenggang keluar dari Mekah ini katanya. Jadi Suhaib nggak mempedulikan omongan tersebut. Sudah, nggak usah banyak ngomong, ambil. Ya, tapi ingat, jangan ada yang berani menghalang-halangi saya. Akhirnya kemudian mereka pergi, Suhaib pergi dengan tenang sudah, nggak ada beban pikiran tentang kekayaan, semuanya ditinggal dan semuanya diberikan. Sampailah dia ke Kuba, nyusul Nabi. Lalu ada yang menyampaikan kabar, ya Rasulullah ada orang bergegas menuju ke sini. Jangan-jangan dia berniat jahat. Apa kata Nabi? Itu Suhaib. Ya, apa katanya? Beruntung perdagangan Suhaib, beruntung perdagangan Suhaib kata gitu. Ya, Nabi kemudian membaca ayat, wa minan nasi may yashri nafsahu tigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad. Jadi ada orang yang menjual dirinya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, artinya demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Menjual dengan apa? Itu emas perak semua dia berikan, ya, demi menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perdagangan Suhaib perdagangan yang paling menguntungkan. Ya kan kalau kita meninggalkan kekayaan kayak begitu mikir-mikir gitu. Tapi kalau Suhaib karena demi menyusul Nabi dan demi mencintai Nabi tadi dia tinggalkan semuanya. Tapi kemudian apakah dia sanggup menjadi pedagang lagi di Mekah? Ya, di Madinah dia sukses membangun bisnis kembali, ya, sampai pada masa Utsman itu dia masih ada ya. Dan dia diberi umur panjang, ya, Suhaib ini. Nah, ini yang dikomentari. Ada lagi kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan wa minan nasi mayashinat saudillah ini tentang Khubayb. Ya, Khubayb yang tertangkap pada waktu peristiwa Ar-Raj'i. Ar-Raj'i itu Nabi mengutus ada sekitar 40 dai yang kemudian mereka ini diserbu, ya, dikhianati, ya, sampai kemudian si Khubayb ini ketangkap. Nah, ketika ditangkap ini dibawa ke Mekah, diberikan kepada, ya, majikannya dulu. Dan dia punya catatan pada perang Badar itu katanya dia pernah membunuh sini, maka Khubayb kemudian disalib dan lain sebagainya, disiksa. Ya, dia udah nggak sadar. Tapi ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, baik, bagaimana kalau posisimu diganti oleh Muhammad? Bangun dia, padahal dia udah nggak sadar. Ya, jadi begitu terdengar nama Nabi Muhammad disebut,
Ya, dia bangun lalu kemudian mengatakan, jangan sekali-kali sebut nama Nabi Muhammad, katanya. Saya tidak mau kata Nabi Muhammad itu celaka. Saya tidak mau Muhammad itu ya artinya mengalami sesuatu yang menyakitkan. Biar kami yang sampai ada yang mengatakan luar biasa ini pengikut Muhammad ini. Muhammad itu sampai budak aja katanya budaknya perebutan katanya gitu. Ya, jadi melakukan apapun umatnya ini bersegera untuk membantu Muhammad. Gak ada raja, gak ada nabi kecuali Muhammad yang diperlakukan seperti itu oleh umatnya katanya. Nah, begitu mendengar tentang Hubayb ini, Nabi SAW kemudian membaca minan nas mayyashri nafsahu billahi mardatillah. Dia jual dirinya. Untuk apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala rauf. Ya. Rauf itu dari kalimat rafa. Rafa itu artinya kasih sayang yang diberikan walaupun tidak diminta. Itu namanya rafa. Kalau rauf itu artinya terus-menerus memberikan. Seperti Allah memberikan cahaya matahari, Allah menurunkan hujan, ya terserah yang dapat cahaya mau perlu ataupun tidak. Yang jelas Allah memberikan cahaya rutin tiap hari. Kalau yang kekurangan cahaya, mesti mereka akan mencari gitu. Kalau di Eropa itu kan kadang-kadang kekurangan cahaya, makanya datang ke sini telanjang dia, ya berjemur segala macam karena kekurangan cahaya. Orang Indonesia ada yang ikut-ikutan, ya di pantai telanjang lah apalah. Kalau di sana mereka itu kekurangan cahaya. Kalau kita kan kelebihan cahaya, ya telanjang di pantai segala nggak pantas di sana, ya karena kita kelebihan. Kalau mereka kan kekurangan, ya makanya kalau ke Indonesia mereka mencari cahaya, cahaya matahari, ya Allah turunkan hujan, Allah atur sirkulasi udara sedemikian rupa, itu rafa Allah. Sebab kalau nggak rauf, ya udara ini, ya apalagi daerah industri kayak begini, ya ini kan nggak higienis. Artinya kalau Allah nggak ikut serta, nggak ikut campur gitu ya, untuk menetralisir udara-udara yang ada di Jabodetabek ini sekarang, buat nggak akan ada orang yang selamat, ya. Dan kemudian di kalangan ulama itu ada yang mengatakan, ya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala terus-menerus menjaga sirkulasi dan lain sebagainya? Karena di bumi ini banyak wali-walinya. Wali-wali itu artinya karena banyak orang yang berzikir. Makanya jangan dimusuhi orang berzikir itu. Orang banyak berzikir itu sebenarnya dia sedang menjaga kesinambungan, artinya menjaga mizan sebetulnya. Jadi Allah nggak menurunkan bala, tidak menurunkan penyakit, tidak menurunkan apa, karena ada orang yang zikir nggak berhenti-berhenti, baca sholawat, zikir, ya. Nah maka mereka inilah sesungguhnya yang sedang menolak bala. Jadi rauf, ya kasih sayang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan walaupun tanpa diminta. Nabi yang mendapatkan nama rauf ini hanya Nabi Muhammad. Nabi yang lainnya, ya dalam surat At-Taubah itu bil mu'minina raufur rahim. Ya, jadi Nabi Muhammad untuk orang-orang yang beriman itu dia memberikan rauf, kasih sayang, ya yang luar biasa. Rauf rahim, ya, rafa dan rahim. Jadi Allah rauf terhadap ibad. Ibad itu bentuk plural jamak dari abid, ya atau abid. Abid itu artinya orang hamba. Kalau ibad itu banyak hamba. Nah di dalam Al-Quran itu ibad itu biasanya dipakai untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa atau hamba-hamba Allah yang punya keinginan untuk benar, untuk takwa, disebut ibad. Nah kalau mereka ini tidak mau untuk melakukan kebaikan, Al-Quran biasanya menyebutnya itu dengan abid, ya abid. Jadi kalau ibad baik atau berusaha untuk baik. Jadi Allah raufun bil ibad, ya Allah memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya, dan itu diberikan kepada siapa? Mereka yang mau menjual diri tetapi mencari ridho Allah. Maksud menjual itu dia korbankan kehidupan dunia untuk akhirat. Bukan berarti kita tidak memerlukan dunia, ya kita hidup di dunia. Wala tansa nasibaka minan dunia. Kita diberitahu oleh Allah itu wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minan dunia. Cari kehidupan akhirat sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada
jangan lupa nasibmu di dunia. Ya, ini belum punya apa-apa. Ya, saya mau zuhud. Kenapa? Mau saya tinggalkan dunia ini. Emang punya apa? Gak punya apa-apa. Ya, orang zuhud itu kalau orang kaya, banyak duitnya, banyak kekayaannya, lalu dia zuhud. Caranya bagaimana? Kekayaannya ini dipakai untuk kepentingan akhirat. Ya, untuk pendidikan kan penting. Kemudian kan sampai ada catatan dari ulama-ulama itu ada 3 hal yang kita nggak boleh pelit. Ya, apa 3 hal ini? Pertama, memenuhi kebutuhan orang tua, jangan pelit. Mumpung masih hidup. Kemudian yang kedua, untuk kesehatan nggak boleh pelit. Ya, jadi kalau bisa umat Nabi SAW itu menua dengan sehat. Makanya jangan pelit. Ya, orang yang gampang sakit segala macam kan waktu mudanya itu kadang-kadang sembrono, kadang-kadang ya pelit untuk menjaga kesehatan. Lalu yang ketiga, jangan pelit kalau untuk pendidikan. Kadang-kadang anak minta bayaran apa segala macam, nggak punya duit tapi ngerokok, ya berlebihan. Tapi memenuhi kebutuhan rumah, ya Allah punya ini, tapi anak nagih buat semester, ya sekian juta yang ngomongin nggak punya duit. Untuk pendidikan berapapun kita keluarkan, karena pendidikan, kesehatan, memenuhi kebutuhan orang tua, ini semua adalah investasi untuk masa yang akan datang semuanya. Ya, jadi kalau niat investasi itu kan biasanya semangat. Ya, jadi jangan sampai kita mengeluarkan itu hilang, nggak akan hilang. Orang tua, kesehatan dan pendidikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti ayat yang 208 ya ini langsung ditujukan secara khusus kepada orang-orang yang beriman, ya agar masuk Islam itu jangan setengah-setengah. Masuk Islam itu untuk komprehensif, ya secara menyeluruh. Ya, ini saja dari dulu. Sebelum kita tutup ada yang mau tanya? Ya. Sekarang ini lagi musim kayak begini, ini apa yang disebut munafik atau fasik bagaimana? Sedangkan Nabi Muhammad aja sampai kagum dengan bahasanya, dengan dialog. Apalagi kita ini yang nggak punya apa-apa, yang punya ilmu, akan mudah sekali tertarik. Padahal dia akhirnya beliau ini kan jadi penentang Allah yang paling depan. Ini seperti apa kalau kita tarik ke zaman kenyataan sekarang? Ya, jadi pertama kita dudukkan ya ke asalnya. Ya, jadi ini ada 2 pendapat. Jadi pertama memang munafik. Jadi yang digambarkan di dalam 204 205 ini adalah munafik sampai 206. Jadi orang-orang munafik itu mudah janji tetapi mudah diingkari. Makanya kata Nabi, ayatul munafiki salah surun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi ciri orang munafik itu kalau ngomong bohong, ya. Kalau janji ingkari, kalau diberi amanat khianat. Nah, ini orang munafik. Nah, kemudian makna yang kedua, ya ini biasanya orang kalau ingin mengejar jabatan, ya agar dipilih, agar menagih, ya sehingga mereka mau memilih, maka diumbarlah janji macam-macam. Padahal di dalam hatinya itu, ya nggak ada sedikit pun ingin membantu masyarakat, ingin membantu orang miskin gitu, ya. Jadi dia mengeluarkan ini itu hanya sebagai sarana saja supaya dia jadi pemimpin itu doang. Tapi nanti kalau sudah ada di tampuk kepemimpinan, lupa ya dengan janji-janjinya itu. Nah, ini orang kayak begini nih. Kalau dia sebagai muslim, maka apakah dia ini seorang munafik? Gitu ya. Apakah dia seorang fasik? Kalau fasik itu, kalau bahasa Imam Syafi'i
itu orang muslim yang melakukan maksiat. Ya, maksiat itu artinya meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan, itu fasik. Ya, fasik itu orang yang melakukan maksiat tetapi hatinya mengetahui kalau itu adalah maksiat, tetapi ketika dia melakukan seolah-olah ya dia itu nggak tahu, padahal dia tahu, itu namanya fasik. Ya. Nah, muslim yang kayak begitu itu artinya calon-calon pemimpin kayak begini ini apakah kategorinya fasik? Iya. Ya. Apakah dia dikategorikan sebagai munafik? Iya. Ya. Karena ciri-cirinya itu sudah terpenuhi semua. Jadi kalau ngomong bohong, ya kan kadang-kadang orang ya berbicara supaya diketahui atau supaya diyakini oleh orang lain kan ya dengan terpaksa dia harus membumbui dengan kalimat-kalimat yang mudah segala macam, padahal bohong sebenarnya. Ya, dia memberikan fakta, memberikan berita tapi tanpa fakta. Artinya nggak ada data nih, tapi dia berani ngomong, bersumpah demi Allah. Padahal begitu di cross check bohong semua ternyata. Ya, kan kita kan dipertontonkan masalahnya. Ya, semalam itu ada debat, kan kita diperlihatkan. Ya, fakta ini datanya mana? Begitu di cross check, kan kita enaknya di Indonesia itu gini. Yang debat biasa-biasa saja gitu ya. Tapi setelah debat, semua media ramai yang membicarakan. Makanya saya kalau mau debat itu malas, besok aja. Gitu. Ya, karena lebih seru gitu. Ya, dia menggunakan data ini segala macam, di cross check ternyata bohong semua. Ya, ini nanam ini buktinya sudah ada di cross check. Mana? Ya, sampai ada sindiran macam-macam gitu. Jadi ya kalau ngomong memang berdusta. Jadi kalau janji mesti diingkari. Ngomong A, faktanya B. Sore ngomong ini, ya sore tahu, pagi udah tempe. Jadi itu udah ada kelapa itu. Ya. Makanya kalau pemimpin ngomong kita tidak akan impor, faktanya mesti impor. Ya. Jadi kalau dia ngomong baik mesti buruk. Gitu. Nah, jadi apakah sudah masuk kategori fasik? Iya. Ya, apakah termasuk kategori munafik? Iya. Karena apa? Alatul khisam, sebenarnya di dalam hatinya itu sebenarnya ada niatan, ada keinginan ya untuk mencapai target yang dia inginkan, yaitu ya berpuasanya sebulan gitu. Ya Allah. Ya, ini dalam pengertian yang kedua adalah ya surat Al-Baqarah 204 ya 205. Saya kira itu ya, karena memenuhi ya syarat. Ya, kita tidak mengarah ke seseorang ya, tetapi kalau sudah memenuhi syarat-syarat kayak tadi itu, kalau nggak fasik ya munafik. Sebab kalau dia betul-betul mukmin, itu dia muslim, dia nggak sembarangan janji. Ya, sekiranya nggak bisa ditepati, jangan. Ya, janjinya sampai mengatakan saya akan datangkan matahari itu terbit dari barat. Masya Allah, demi Allah saya bisa katanya. Itu kan hal yang nggak mungkin. Ya, artinya jangan diubah, dan itu nggak bakal mungkin walaupun ditang kemana-mana hanya untuk mendatangkan matahari dari barat di pagi hari, nggak bakal bisa itu. Ya, atau dia buat malam jam 12 mau dibuat siang sama dia kalau saya jadi presiden. Ya, ini saya ubah malam jadi siang jadi malam. Itu kan janjinya nggak mungkin. Ya, atau janji kalau saya jadi presiden pokoknya nggak ada orang miskin. Ya, kalaupun saya utang saya pakai untuk mensejahterakan masyarakat pokoknya. Ya, jadi disejahterakan semua, mau dibuat seperti kayak di Qatar gitu. Kalau di Qatar kan pendidikan gratis, kesehatan gratis, ya semuanya kan serba gratis, dan bahkan kemudian diberi pesangon dan lain sebagainya. Kemarin saya ketemu sama orang Indonesia kerja di Irak lama, ya orang Papua, ya, calon jemaah. Lalu dia cerita begini, Pak Ustadz,
Saddam Hussein itu orang yang paling dicintai di Irak itu kan gitu. Terus kenapa dibunuh? Yang membunuh itu katanya Amerika, yang membunuh itu adalah orang Syiah. Ya, tapi masyarakat yang sama dengan kita, dirinya sama dengan kita itu harus sunnah wal jamaah. Jadi mereka tuh menyesal itu membiarkan Saddam dibunuh itu katanya. Sebab apa? Waktu pemerintahan Saddam itu fasilitas semuanya itu gratis di Irak itu. Ya, jadi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan diperhatikan betul-betul. Tapi begitu dia meninggal, kemiskinan di mana-mana katanya. Ya Allah. Ya jadi ya itu terjadi. Jadi kalau pemimpin-pemimpin yang muslim itu ya itu betul-betul akan berpihak kepada rakyat. Buat undang-undang untuk kepentingan rakyat. Ya, karena memang tujuan dia dipilih pemimpin kan untuk apa kalau bukan mensejahterakan rakyat? Kalau untuk menyengsarakan buat apa? Ya. Makanya mereka sebelum kepilih itu janji macam-macam. Ya kita sekarang masyarakat ini ada sudah banyak yang cerdas, jadilah pemilih yang rasionalis seperti itu. Jadi jangan terasuk, jangan fanatik, main bisa mau benar mau enggak, yang penting ini pilihan saya. Enggak. Sekarang ini zaman sudah terbuka, ya. Jadi pilih itu dengan dilihat dulu, ya. Ini rekam jejaknya bagaimana, trik recordnya bagaimana, ngomong-ngomongannya bagaimana. Ya kan harus cerdas lah sekarang. Ya. Saya kira itu. Kita sekolah kita. Iya. Kembali ke doa dan permintaan tadi. Batas-batasnya seperti apa yang masuk doa dan permintaan itu seperti apa? Kemudian terus doa yang mulainya nas'aluka sampai seterusnya, terus Rabbana atina sampai seterusnya itu kategori doa atau kategori permintaan? Jadi saya minta Rizal memberikan jawaban atas pertanyaan model kayak begini ini. Sederhana sekali. Tarik semua permintaan itu ke doa. Artinya di dalam hati jangan sampai kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak dimasukkan ke dalam doa. Sebab apa? Kalau kita meminta itu kan dominasinya adalah nafsu karena kita punya keinginan. Tapi kalau kita berhasil menarik dalam bentuk doa, maka sampai kapanpun kita akan berdoa, mau diijabah nggak diijabah permintaan kita tetap berdoa. Ya. Tapi saya nggak dikabulkan segala macam, kitanya yang kurang pintar. Sebenarnya udah dikabulkan, cuma kita belum paham gitu aja. Ya, karena apa? Karena kita belum berhasil menarik permintaan ke dalam doa. Gitu. Kalau doa itu kan ibadah, ya. Jadi doa itu ibadah. Jadi doa mukhul ibadah. Gitu. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi ketika kita berdoa, permintaan segala macamnya jadi kebutuhan itu, boleh nggak sih kita ajukan? Boleh, tetapi masukkan dia dalam area doa. Ya, kita punya keinginan apa nih? Kita pengen beli tanah, ya, atau pengen ngebangun rumah. Lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mintanya itu karena dalam rangka memasukkan permintaan ke dalam doa, maka selalu diawali dengan kalimat ya Rabb. Ya Rabb itu Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada malaikat itu, sampaikan kepada hamba, aku rindu dengan hambaku yang senantiasa mengatakan ya Rabb. Itu ya. Jadi kalau minta itu harus ada ya Rabbnya. Ya kan Al-Quran mengajarkan Rabbana atina Rabbi firli dan seterusnya, Rabbi awzini dan seterusnya. Itu ada kalimat ya Rabb. Ya amin ya Rabb gitu. Ya. Jadi ketika berdoa itu ada ya Rabbnya ini. Itu Allah senang. Ya, apalagi kalau kita membaca sebelum doa itu ya lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allah senang gitu. Ya, sampai malaikat itu
bingung ketika malam-malam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di seperempat malam itu. Semua apa yang diminta oleh hamba ini sampai. Lalu dikatakan ada seorang yang dia itu meminta, memuji engkau dan saya nggak bisa, harus saya beri apa katanya. Lalu kata Allah, ya apa yang diucapkan, ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Lalu apa kata Allah? Biarkan aku nanti akan memberi secara khusus. Ya, jadi ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Nah, kemudian kita minta, ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Salamatan fid dinnya bagaimana ya? Kan kita nggak tahu. Allah yang maha tahu keselamatan kita di dunia itu kayak apa, keselamatan kita di akhirat itu kayak apa. Allah yang tahu. Ya, makanya kita minta Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Wa afiatan itu artinya sehat. Ya, baik lahir maupun batin. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, boleh. Nah, ini artinya permintaan yang ditarik dalam bentuk doa. Nah, bagaimana dengan bahasa Indonesia doanya itu? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, tetapi selalu diawali dengan tahmid, diakhiri dengan sholawat. Nah, cirinya apa? Kalau kita berhasil menarik permintaan ke dalam doa, kita tidak pernah mengeluh, tidak pernah berhenti berdoa. Ya, kan kadang-kadang orang kalau sudah berdoa lama masalahnya nggak selesai, udah berhenti. Ya, kenapa nggak minta lagi? Habis saya minta nggak pernah dikasih, gitu. Itu repot. Kalau yang namanya doa itu nggak ada istilah berhenti berdoa, itu terus. Allah, saya kira ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan sama baca hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.